Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ricky Roy Sandi dengan nomor induk mahasiswa 21901011330. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran open-ended learning. Model pembelajaran open-ended learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan permasalahan yang diformulasikan sedemikian rupa sehingga memberikan peluang munculnya berbagai macam jawaban dengan berbagai strategi atau cara masing-masing. Adapun tujuan dari model pembelajaran open-ended learning ini adalah untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa melalui problem solving yang simultan. Pembelajaran dengan pendekatan open-ended learning ini dapat melatih dan menumbuh kembangkan orisinalitas, ide, kreativitas, nalar kognitif, kritis, keterbukaan, dan sosialisasi. Karakteristik dari pembelajaran dengan pendekatan open-ended learning yaitu yang pertama, prosesnya terbuka. Maksudnya yaitu masalah-masalah tersebut memiliki banyak cara penyelesaian yang benar. Yang kedua yaitu hasil akhirnya terbuka. Maksudnya masalah tersebut memiliki banyak jawaban yang benar. Yang ketiga adalah cara pengembangan lanjutannya terbuka. Maksudnya ketika siswa telah menyelesaikan masalahnya, mereka dapat mengembangkan masalah baru, yaitu dengan cara mengubah kondisi masalah sebelumnya. Sedangkan menurut Huda, terdapat beberapa asumsi dalam pendekatan open-ended learning ini, yaitu yang pertama, konteks pengalaman merupakan hal yang penting untuk dipahami. Pembelajaran akan sangat efektif jika ia melibatkan pengalaman yang kaya dan konkret, yang dengannya peserta didik dapat menjumpai, membentuk, dan mengubah teori-teori yang secara praktis di lapangan. Yang kedua yaitu pemahaman harus dimediasi secara individual. Peserta didik menilai apa, kapan, dan bagaimana pembelajaran itu terjadi. Yang ketiga yaitu pemahaman lebih berharga daripada hanya sekedar mengetahui. Lingkungan pembelajaran yang open-ended harus menenggelamkan peserta didik dalam pengalaman-pengalaman yang dapat melejitkan pemahaman mereka melalui eksplorasi, manipulasi, dan kesempatan untuk memahami suatu gagasan daripada sekedar melalui pengajaran di lapangan. Untuk langkah-langkah open-ended learning ini yaitu yang pertama, langkah pertama adalah persiapan. Sebelum memulai proses belajar mengajar, guru tersebut harus membuat program suatu pelajaran seperti RPP, kemudian membuat pertanyaan open-ended problem. Setelah itu, langkah kedua adalah pelaksanaan. Tahap pelaksanaan terdiri dari kegiatan pendahuluan dan kegiatan inti. Dengan penjelasannya yaitu, yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan yaitu peserta didik menyimak motivasi yang diberikan oleh guru bahwa yang akan dipelajari berkaitan atau bermanfaat bagi kehidupan sehari-harinya, sehingga mereka dapat bersemangat dalam melakukan pembelajaran. Kemudian peserta didik menanggapi apresiasi yang dilakukan oleh guru tersebut agar diketahui pengetahuan awal mereka terhadap konsep-konsep yang akan dipelajari. Kemudian yang kedua, peserta didik membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 5 orang. Yang ketiga, peserta didik mendapatkan pertanyaan open-ended problem yang telah dibuat guru tersebut. Yang keempat, peserta didik berdiskusi bersama kelompok mereka masing-masing mengenai penyelesaian dari pertanyaan open-ended problem yang telah diberikan oleh guru tersebut. Yang kelima, setiap kelompok peserta didik melalui perwakilannya mengemukakan
pendapat atau solusi yang ditawarkan kelompoknya secara bergantian. Yang keenam, peserta didik atau kelompok kemudian menganalisis jawaban-jawaban yang telah dikemukakan, mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang lebih efektif. Dan yang terakhir, kegiatan akhir dari pembelajaran tersebut yaitu peserta didik menyimpulkan apa yang telah dipelajari, kemudian kesimpulan tersebut disempurnakan oleh guru. Adapun langkah terakhir yaitu evaluasi. Setelah berakhirnya KBM, peserta didik mendapatkan tugas perorangan atau ulangan harian yang berisi pertanyaan open-ended problem yang merupakan evaluasi yang diberikan oleh guru tersebut. Adapun kelebihan dari open-ended learning ini yaitu yang pertama, peserta didik berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan idenya. Yang kedua, peserta didik memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan secara komprehensif. Yang ketiga, peserta didik dengan kemampuan rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Yang keempat, peserta didik secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. Yang kelima, peserta didik memiliki banyak pengalaman untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, membuat dan menyiapkan masalah yang bermakna bagi peserta didik bukanlah pekerjaan yang mudah. Yang kedua, mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami peserta didik sangat sulit sehingga banyak yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang akan diberikannya. Yang ketiga, peserta didik dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu untuk mencemaskan jawaban mereka. Yang keempat, mungkin ada sebagian peserta didik yang merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang dihadapi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Bila mana ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.